Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Harika Kafsa dengan BI 244 dan absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan pengukuran produktivitas dengan metode OMAX sebagai bagian dari UHS. Untuk studi kasus, saya memilih PT Kaldusari Nabati Indonesia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ringan seperti Nabati Wafer, Cheese, dan Choco. Perusahaan ini juga memproduksi olahan berbasis keju dan coklat, dan juga mengolah jaringan restoran seperti Ricis Factory. Untuk pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Metric, yang pertama itu menentukan tujuan pengukuran, yang kedua menentukan kriteria pengukuran data. Nah, di sini ada 4 kriteria, yaitu kriteria 1 itu bahan baku, kriteria 2 itu tenaga kerja, kriteria 3 mesin, dan kriteria 4 itu energi. Di sini ada data dan input periode Januari 2024 sampai April 2025. Selanjutnya yaitu perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Performance menunjukkan tingkat produktivitas pada setiap kriteria pengukuran. Nah, untuk rumus rasio performance yaitu output dibagi input. Di sini data input dan output periode Januari sampai April 2025 dihitung untuk menemukan rasio performance yaitu output dibagi input. Nah, selanjutnya itu perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Untuk rata-rata rumusnya sebagai berikut, yang dimana mu adalah rata-rata tipe kriteria yang diukur selama 12 bulan, N sama dengan jumlah data atau periode, rasio tiap kriteria yaitu nilai performance tiap kriteria yaitu output bagi input. Untuk standar deviasi yang dimana sigma sama dengan standar deviasi, mu sama dengan rata-rata tiap kriteria yang diukur, rasio tiap kriteria itu nilai performance tiap kriteria, output bagi input, N sama dengan jumlah data atau periode. Nah, ini adalah merupakan perhitungan rata-rata dan standar deviasinya. Yang diketahui input 1 itu standar deviasi dan rata-ratanya 0,40 sama 1,14, input 2 1,10 sama 59,10, input 3 3,56 sama 73,71, input 4 17,21 sama 140,8. Selanjutnya yaitu perhitungan BKA dan BKP. Di sini ada rumus degree of accuracy atau DA sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata. Selanjutnya yaitu ada confidence level atau CL, itu tingkat keyakinan, rumusnya 1 minus degree of accuracy atau DA. Nah, ini ada K merupakan konstanta. K sama dengan 1, itu CL-nya atau confidence level-nya terletak pada 0 kurang dari sama dengan CL kurang dari sama dengan 0,68. Untuk K2 itu CL-nya terletak pada 0,68 kurang dari CL kurang dari sama dengan 0,95. Untuk K3, K sama dengan 3, CL-nya itu 0,95 kurang dari CL kurang dari sama dengan 0,99. Nah, untuk rumus BKA sendiri itu rata-rata ditambah sama K kali standar deviasi, dengan BKP itu rata-rata dikurangi K kali standar deviasi. Nah, ini adalah input dari perhitungan BKA dan BKP untuk setiap kriteria. Selanjutnya itu ada menentukan target. Nah, menentukan target sasaran akhir itu skor 10. Nilai dari skor 10 itu batas kontrol atas yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Terus ada menentukan sasaran jangka pendek skor 3. Nah, nilai pada skor 3 ini nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Nilai pada skor 3 ini itu nilai rata-rata setiap kriteria yang diukur selama 12 bulan. Selanjutnya itu ada menentukan nilai produktivitas terendah atau skor 0. Ini BKP yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas.
Nah, di sini ada tabel target sasaran akhir skor 10, sasaran jangka pendek skor 3, dan nilai produktivitas terendah itu skor 0. Selanjutnya itu menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis itu merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1-2 dan skor 4-9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus sebagai berikut. Untuk interval 0-3 itu BKA dikurangi BKB per 3. Untuk interval 3-10 BKA dikurangi BKB dibagi 7. Nah, ini adalah nilai produktivitas realistisnya. Selanjutnya itu menentukan nilai bobot kriteria. Nah, di sini ada tabel skala prioritas kriteria yang digunakan. Nah, selanjutnya itu menentukan nilai bobot kriteria. Di sini saya menggunakan angka terserah, namun sesuai syarat atau tabel skala prioritas kriteria yang digunakan. Di sini kriteria 1 vs kriteria 2 saya itu 4, yang merupakan nilai tengah-tengah dan seterusnya. Nah, untuk tahap 2 di sini saya melengkapinya. Selanjutnya untuk tahap ketiga itu dalam bentuk desimal dan menentukan jumlah setiap kriteria. Untuk tahap 4-nya itu diketahui dari kriteria 1 vs kriteria 1 itu kan 0,60 diketahui dari kriteria 1 vs kriteria yang sebelumnya itu kan 1 dibagi sama jumlah itu 1,67. Selanjutnya itu menentukan skor dari skala. Di sini skor itu level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas. Terus ada bobot atau weight, itu berdasarnya bobot kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Berdasarnya nilai bobot ditentukan dengan mengolah data yang didapat dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AHP. Selanjutnya itu nilai atau value, itu skor kali bobot dikalikan bobot. Nah, itu sebagai contoh perhitungan dilihat kembali pada tabel 1-2 itu di bulan Januari sampai April. Nah, di sini ada tabel nilai performance setiap kriteria sama nilai BKA rata-rata, BKB, bobot, dan interval. Nah, ini adalah contoh penentuan skor dari skala performance untuk performance bulan Januari 2024. Di sini diketahui skornya 6 didapatkan dari kan kriteria satunya tuh 1,03. Nah, itu dekat, yang lebih mendekati 1,03 itu berada di performance tabel Januari 6, yaitu 1,09. Begitupun yang seterusnya. Selanjutnya yaitu menentukan pencapaian kerja. Di sini pencapaian kerja didapatkan dari total value hasil penentuan skor dari skala. Nah, di sini pencapaian kerjanya Maret sama April itu mengalami tingkat yang dimana 1,99 ke 2,01, dengan Mei sama Juni 6,46 sama 9,58, Juli Agustus 3,14 ke 6, September Oktober 3,62 ke 4,49, dan Maret 2025 sama April 2025 dari 2,62 ke 8,98. Di sini ada grafik pencapaian kerja. Selanjutnya itu ada menentukan indeks produktivitas total. Di sini ada indikator performansi saat ini sama periode sebelumnya. Yang dari pencapaian kerja di situ dihitung indeks produktivitasnya, yang dimana performance indikatornya itu April 2,01, IP Juni 0,48.
IP Agustus 0,91, IP Oktober 0,24, dan IP April 2,43. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.